Kalau misalkan dilebih amisin lagi gitu kan, kadang posisinya ada yang lebih amis lah, ada ya. Tapi dalam artian tapi dalam artian kebanyakan dan pengalaman Egi, makin sini ikan makin muntah dan makin bandulan senjata makin masuk ya. Posisinya apalagi kalau misalkan posisi diracun sama esen ataupun apa, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalkan diracun sama esen, antara posisi begitu udah ada sepelang dulu, pasti esen itu naik ke atas sih sebetulnya. Jadi ngambil ikan rame atau babon enak atuh. Tuh. Oh. Pokoknya mah bisa langsung ceo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Boman ya, bongkar-bongkar obrolan mancing. Hari ini kenapa sih harus ada segmen Boman? Nah itulah. Jadi kalau misalkan tetap di channel Jaliteng Official, tapi kita ada segmennya di Boman, bongkar-bongkar obrolan mancing. Untuk apa? Untuk yang sharing, tanya jawab ya, dan yang pingin belajar bareng ya, sharing bareng, tapi dalam artian bukan menggurui ya, tapi kita hanya belajar dan sharing bareng, itu aja ya. Jadi kapan sih tayangnya? Kalau misalkan segmen Boman tayangnya setiap Jumat malam ya, jadi jangan lupa kawan-kawan, tayang setiap Jumat malam. Dan yang selalu stay di segmenan Boman atau di Jaliteng Official, terima kasih, sehat selalu ya, dan makin sukses. Dan jangan lupa kalau nonton bunyikan loncengnya. Jadi buat kawan-kawan jangan sungkan ataupun istilahnya malu untuk istilahnya ngasih pertanyaan, sharing bareng, jangan malu. Insya Allah pasti Egi jawab, ya, karena harus jawab, tapi dengan dalam artian pengalaman Egi ya, pengalaman Egi dari dulu sampai saat ini. Karena kenapa sih kalau misalkan mancing itu tetap ya belajar dan belajar terus ya, itu saja. Oke, jadi di segmen Boman ada pertanyaan pertama nih. Assalamualaikum Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egi minta tipsnya dong, cara nentuin titik binaan atau meja ikan pas kita baru pertama kali main atau mancing di kolam yang baru, yang nggak tahu posisi ikannya di mana. Oke, siap. Ini pengalaman dari Egi ya, dari Egi pribadi ya. Kalau misalkan posisi empang baru ya, empang baru kita baru ke sana ya, emang biasanya nggak tahu titik istilahnya ikan main di mana, atau ntar meja makannya yang anteng. Kalau anteng itu yang tetapnya di mana, yang enaknya lebih enaknya gitu kan. Nah kalau Egi kalau misalkan itu pasti biasanya cari di posisi setengah, 3/4 sampai mundur ya. Kita bikin titikan pasti gitu ya. Dan ntar kalau misalkan, apalagi kalau misalkan lomba ya, kalau misalkan lomba itu biasanya kalau misalkan lomba itu ikan pasti didasarin ya, didasarin. Dan biasanya kalau ikan dasar itu pasti bakal cepat makannya karena dia udah istilahnya istirahat di empang itu. Jadi nah ketahuannya pas kita siraman. Jadi intinya omkunya jadi bisa bikin binaan dari setengah mundur setengah, ke depan dari setengah 3/4, itu aja. Ntar posisinya pasti ketahuan. Nah ketahuan dalam artian di mana yang paling cepatnya, itu aja solusinya buat omkunya ya. Makasih, sehat selalu buat omkunya. Oke, dilanjut lagi, masih ada pertanyaan ya. Jadi buat kawan-kawan juga jangan sungkan ya kalau misalkan pingin bertanya-tanya atau belajar bareng sama Egi, boleh ya. Bukan Egi istilahnya sok pinter atau menggurui, bukan ya. Tapi dalam artian kita sharing itu lebih keren ya. Nah gitu. Nah sedikit iklan nih ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum nyobain produk Jaliteng nih, sekarang esennya udah dipakai packaging ya, udah dipakai packaging, harganya lebih murah ya. Jadi buat kawan-kawan cobain ya. Oke, lanjut lagi, bye. Ya, Egi mau sharing cara bikin boman putih tapi nggak boleh perak. Nah, untuk yang dipakai produk Jaliteng apa aja ya? Soalnya di sini nggak boleh pakai pelet
Terima kasih. Oke, jadi gini, kalau pra itu ngebrul ya, kayaknya pra itu ngebrul ya. Jadi posisinya mending posisinya kayak umpan tapi agak di posisi di lembekin ya. Jadi Om Kunya kalau misalkan itu bisa pakai nih, sedikit lagi promosi ya. Bisa pakai serbuk jagung amis ya. Bisa serbuk jagung amis Om Kunya bisa. Ini bibitnya dan ini buat pengerasnya. Om Kunya bisa pakai ini, bisa. Atau Om Kunya bisa pakai bendingan ya, bisa pakai bendingan, cuman Om Kunya agak basah. Agak basah dan ntar kalau misalkan udah ada agak basah, Om Kunya kayak ngaduk kinoy, agak di posisi dilembekin baru masuk senjata. Jadi kayak umpan. Jadi dia posisinya nggak perak tapi dia ngebul gitu ya. Jadi Om Kunya solusinya ini aja ya, bisa pakai serbuk jagung amis atau bendingan ya. Itu buat Om Kunya. Oke ya, pra. Pra. Jadi kalau pra, kalau kata orang Bandung nggak pra teh apa tuh naon artinya. Nah, gitu. Jadi itu buat solusi Om Kunya ya, kalau misalkan itu ya. Jadi nah sekarang kita kan gini ditemenin sama si bungsu ya. Dia kalau misalkan mancing ataupun ini suka pingin ikut terus nih. Aduh, ada kepo ya. Nih ya. Lanjut lagi, bye. Aigi, biasanya mancing lele emang bisa nyobain produk Jaliteng. Kalau bisa, apa yang rekomendasi produk Jaliteng buat galatama lele? Oke, buat Om Kunya produk Jaliteng bisa pakai lele, bisa Om Ku ya. Bisa pakai lele, bisa pakai galatama bawal, bisa pakai galatama patin, ikan mas ya. Ataupun mancing bandeng juga bisa, atau mau pakai ikan mujair di Cirata Alam bisa ya. Om Kunya jangan takut ya. Nah kalau misalkan buat lele Om Kunya bisa di yang mana aja sebetulnya bebas ya, tapi kalau misalkan buat rekom pakai aja yang AKC sama SAM atau Blenok Sere ya, bisa Om Kunya jangan khawatir ya. Oke, jadi fleksibel nyong seti hupo. Oke, ini jadi gini, kalau misalkan ini ya jadi sedikit iklan, nggak apa-apa, sedikit iklan ya biar tahu juga ya. Jadi biar tahu juga kalau anak itu, jadi kalau misalkan bapaknya itu kerjanya gimana gitu kan ya. Oke, lanjut. Siap. Aya adukan pertama jeung kedua esena kumaha masalahna awal tujuh. Kayak gitu. Oke, siap. Tujuh deui apa naik hatur nuhun. Oke, buat Om Kunya kalau misalkan adukan pertama kita main di 7 tetes, mungkin Om Kunya misalkan di posisi siramannya harus gimana sih gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan buat Om Kunya bisa main ntar posisinya gimana, posisi reaksi posisi ikannya. Kalau misalkan ikannya agresif distandarin aja dulu ya segitu. Tapi kalau misalkan posisinya agak posisi lemot, Om Kunya mending posisi main di turun ya, di bawah. Jadi beri main di polos ya gitu. Jadi kalau misalkan itu ketemunya ya posisinya settingan pas posisi ikan siraman turun gitu ya Om Kunya. Tapi adaptasinya ya itu aja ya, antisipasi bukan adaptasi ya. Kalau adaptasi gitu kan kita di posisi di panas langsung masuk ke kulkas kan nggak mungkin, jadi itu aja buat Om Kunya ya. Jadi pokoknya kalau misalkan itu posisi lihat pergerakan ikan di pas disiraman. Kalau misalkan di posisi standar udah perbedaan di pelampung, Om Kunya cepat di posisi turun ya, atau bisa posisi naik juga. Oke, lanjut. Ya, ada pertanyaan ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan di Boman katanya. Mau tanya, Egi, saya pas lagi mancing pakai settingan serbuk jagung, kinoi 2, kakak biru, SN AKC 9 tetes. Awal-awal sangutannya mantap, serong kiriwil 20 menit pertama. Tiba-tiba ikan kabur ke lapak sebelah. Apa karena settingan umpan kekencengan atau gimana? Cara menghindari agar ikan tidak kabur dari lapak, hatur nuhun. Oke, kalau misalkan menurut Egi itu sih sebetulnya standar ya, standar. Tapi dalam artian kalau misalkan posisi Om Kunya posisinya lomba durasi panjang, berarti Om Kunya kalau misalkan itu ikan dasar biasanya yang pertama posisi nyerang ya. Jadi kalau misalkan posisinya sebetulnya posisi titik aman sih ya, kalau misalkan settingannya segitu. Nah, tapi dalam artian banyak faktor juga ya Om Kunya, bisa dari posisi bisa dari posisi ikan ataupun empang juga bisa ya. Karena banyak udah kejadian, bukan banyak udah kejadian, Egi sering kejadian dalam artian posisi
ikan emang enaknya di posisi pas disiram, enaknya posisi pas di posisi sebelah atau kiri ataupun depan. Egi pernah ngalamin, pernah. Kayak orang dongo pernah ya. Jadi kita dijajar-jajar juga ikan nggak mau masuk gitu kan, dilebihin kita nggak mau masuk gitu kan. Egi pernah ngalamin gitu. Jadi banyak faktor juga gitu ya. Tapi dalam artian omkunya jangan nyerah, berusaha dalam artian berusaha ya. Coba omkunya posisi settingannya diturunin non esen bisa gitu kan, atau misalkan posisinya agak ditaikin bisa. Jadi solusinya, jadi intinya omkunya jangan menyerah dan posisinya omkunya bisa di posisi settingannya diturun atau naik gitu ya. Jadi sering kejadian gitu ya. Itu aja omkunya ya. Terima kasih omku ya. Oke, jadi itu omku ya. Jadi intinya gini, kalau misalkan posisi mancing itu kita jangan menyerah, berusaha dan tetap semangat itu ya. Tapi jangan gini, ada kata pepatah nih ya, 100%, 90%, 99% legeg, 1% mancing. Jangan diturutin itu ya. Itu ya. Lanjut, Bay. Ini ada yang nanya, AKC disonding sama nangka taro bisa, AKC-nya berapa tetes, nangka taronya berapa tetes? Oke, kalau misalkan posisi di sounding atau di mix bisa ya, bisa lah kalau yang essential itu ya. Jadi kalau misalkan omkunya mau nge-mix antara AKC dan nangka taro bisa ya, omkunya bisa di AKC-nya posisi main 7 dan nangka taronya bisa main di posisi 3 ataupun 4 ya. Atau pingin dibalik, misalkan nangka taro 9 dan AKC make 4 bisa juga omku ya. Terima kasih omku ya, sehat selalu. Oke, tapi kalau misalkan nangka taro jangan disamakan dengan cikibal. Lanjut, Bay. Yuk. Oke, lanjut. Buat umpan serbuk untuk empang, buat lomba terus sirkulasinya kurang bagus, itu main deonya berapa sendok untuk ikan sekilo 4, 5, 6, 7, 8. Oke, buat empang posisi air sirkulasi ya. Air sirkulasi. Kalau misalkan buat omkunya, kalau misalkan buat sirkulasi, omkunya misalkan pakai label hitam ya. Label hitam sounding misalkan serbuk jagung amis. Posisi pengerasnya kinonya omkunya tambah lagi, yang pengerasan eginya tambah lagi 2, jadi posisinya 3, dan D-nya pakai di posisi 2 sendok, udah titik aman. Itu buat air sirkulasi ya. Jadi lebih main di posisi sop amis ya gitu. Kalau misalkan posisi air sirkulasi ya. Oke. Nah, jadi ada sedikit iklan lagi nih ya. Buat om-omkunya atau bos-bosku yang masih belum nyobain produk Jaliteng, boleh ya. Essennya juga semakin di packaging, semakin menarik packagingnya, semakin murah harganya ya. Gas, kualitas terjamin ya. Jadi omkunya bisa langsung ke limpionya. Yuk lanjut lagi, Bay. Sedikit. Lanjut lagi nih. Mau tanya cara ngatasin lapaknya udah diracun sama lawan gimana? Soalnya main 2 kali kocokan. Wah, ini nih main racun-racunan ya. Racun di tangan kananku. Aduh, sebetulnya Egi nggak nerapin ya. Sebetulnya kalau misalkan buat Egi itu, buat Egi pribadi itu, aduh jahat sekali ya. Kalau misalkan itu sangat disayangkan kalau gitu ya. Jadi kita sama-sama istilahnya pingin mancing, pingin enjoy, pingin happy gitu kan. Kalau bisa sih janganlah sampai diracun-racun. Kasih aja madu ya. Jadi biar ada racun dan madu. Oke, Om Go ya. Jadi kalau misalkan itu pasti sering terjadi ya. Kalau misalkan 2 kali kocokan itu pasti sering terjadi ya. Atau 2 kali undian itu pasti sering terjadi. Kalau misalkan masalah itu. Jadi kalau misalkan itu karena udah sugesnya diracun, jadi intinya kalau misalkan umpan kita atau senjata kita nggak numpang, nggak nindih atau numpang ke bekasnya, emang kayak udah diracun gitu kan ya. Jadi sugesnya, wah iya lapak diracun ya gitu kan, ini lapak diracun gitu. Jadi sebetulnya balik lagi dalam artian posisinya, apalagi kalau misalkan posisi diracun sama esen ataupun apa, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalkan diracun sama esen, antara posisi begitu udah ada sepelang dulu, pasti esen itu
naik ke atas sih sebetulnya. Jadi bohong lah kalau misalkan posisi itu ya. Jadi berarti kalau misalkan posisinya Om Kunya cobain di posisi turun ataupun lebih naik ya. Atau solusinya Om Kunya, oh ini udah tahu nih kalau misalkan bekas ini keras nih ya, Om Kunya jangan diambil di titikannya, Om Kunya bisa geser ke kiri atau ke kanan sekitar 4 jengkal atau 5 jengkal atau lebih mundur di posisi titikan dari awal posisi ngambil ikan yang pertama dapat kocokan itu ya. Jadi solusinya itu aja ya. Tapi dalam artian antara kalau misalkan posisi di racun itu pasti lebih dikerasin ya. Pasti Om Kunya kalau misalkan lagi lebih di posisi turun aja gitu ya Om Kunya. Tapi jangan racun asal ada madu ya. Makasih Omku. Masih ada pertanyaan, Bay? Masih ya tuh, ada yang nanya katanya jorannya berapa LBS gitu teh. Oke, buat jorannya. Wah, ngiklan lagi nih ya. Untuk joran jaliteng ya, ini hanya untuk di 100 piece ya atau 100 biji ya. Jadi jorannya kalau misalkan udah di 100, Egi beda lagi ya, nggak ngeluarin lagi produk yang model atau gaya stylenya kayak gini, beda lagi ya. Jadi kalau misalkan udah 100 habis ya gitu kan. Nah kalau misalkan buat jorannya LBS-nya 6/14 ya, 14 per LBS ya. No, jadi settingannya settingan Egi banget ya, dalam artian ini setting Egi udah udah lebih lama lah gitu kan. Nah makanya kalau misalkan buat bawa posisi ikan rame atau buat indukan enak, wah enak pisan ya. Dan beratnya juga di posisi 100 gram ya. Jadi enakan buat ngambil ikan rame atau babon, enak atuh. Tuh. Oh. Pokoknya mah bisa langsung ceo ya. Langsung aja ke link bio. Wik wiu. Jadi buat kawan-kawan bisa langsung ya. Dan nih maaf nih kalau misalkan ada yang udah yang komen ataupun misalnya bertanya ke Egi yang masih belum dijawab, jangan khawatir, atau misalkan belum dijawab, maaf nih kalau misalkan belum kejawab, tapi jangan khawatir, pasti Egi bakal jawab dengan pengalaman Egi pribadi ya. Itu. Oke, lanjut, Bay. Masih ada, Bay? Masih ya, nih ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Om Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Egi mau tanya, settingan umpan semakin sore makin ditawarin amisnya atau full amis seperti awal mulai mancing. Terima kasih Om Egi. Oke, asal jangan belepotan kayak si Bayu ya. Nah. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan buat Om Kunya, kalau misalkan posisi ikan masih agresif, lanjut terus Om ya di setelan awal nih. Kalau misalkan dilebih amisin lagi gitu kan, kadang posisinya ada yang lebih amis lah, ada ya. Tapi dalam artian tapi dalam artian kebanyakan dan pengalaman Egi, makin sini ikan makin muntah dan makin bandulan senjata makin masuk ya, empang makin makin pokoknya kalau misalkan di polisinya udah kurang enak gitu kan ya. Jadi pengalaman Egi pasti lebih soft ya, makin kesini makin lebih soft pengalaman Egi ya. Tapi dalam artian kalau misalkan posisi ada juga Egi main di posisi 5 jam terus lurus gitu kan ya, dari awal sampai ini. Kalau misalkan posisi makannya masih bagus, masih tak masih bagus, ikan masih terus agresif, lanjut terus Om Gu ya. Tapi kalau misalkan posisinya udah kelihatan pelampungnya udah rada nggak enak ya, pasti pingin bubur lah ya. Jadi Om Gu nya lebih main di posisi soft itu aja. Jadi ketemunya posisinya pas di lapangan, tapi dalam artian solusinya pasti lebih soft kalau makin kesini. Itu buat Om Gu nya ya. Terima kasih Om Gu, sehat selalu. Oke, jadi itu ya. Jadi makin lama makin kayak pingin bubur lah. Kalau kita udah ya pasti pingin nggak ada rasa ya. Bubur kan ceropot. Masih ada Bay? Masih ya, pertanyaan terakhirnya. Oke, lanjut Bay. Om Egi, kalau esen jaliteng ada expirednya nggak Om? Apakah masih aman kalau sampai 1 tahun? Oke, kalau misalkan disebut expire itu kalau misalkan di esen, karena nggak ada OD ya, nggak ada bakal keracunan ikan ya, karena nggak ada rumah sakitnya gitu kan.
Jadi kalau misalkan buat expire, mungkin kalau misalkan expire itu mungkin kalau buat di posisi essence ya paling di posisi aroma ya, antara aroma, robah dan wangi atau apanya itu wangi ya, biasanya wangi variannya berubah ya kalau misalkan makin lama ya. Nah kalau misalkan udah makin lama kan ada yang bau apek gitu kan, baunya nggak karuan, jadi keluar bau ini bau itu. Tapi insya Allah dalam artian pengalaman Egi sampai essence sampai 2 tahun masih aromanya ada, mantap. Cuman ada perbedaan sedikit, ada pasti ya kalau misalkan masalah itu. Karena kenapa? Karena kan posisinya kita kalau misalkan essence jadi itu posisinya kita ada yang posisi amisnya, ada yang wanginya, ada yang buahnya, ada yang apanya, jadi nggak nyatu ya. Karena kalau misalkan buah itu kan kebanyakan misalkan bukan posisi oil kayak amisan gitu kan ya. Ada juga yang oil gitu kan ya, tapi tetap aroma amis dan buah pasti beda ya. Apalagi kalau misalkan yang kasar-kasar pasti ada sedikit perubahan ada. Tapi kalau misalkan buat expired aman ya. Tapi dalam artian emang wangi aromanya pasti agak berbeda sedikit ya. Jadi buat expired aman om gue ya, jangan khawatir. Kalau buat yang jeliteng ya aman ya. Gitu, jadi jangan khawatir om gue ya gitu. Oke. Dengan pertanyaan yang luar biasa ya, keren-keren. Jadi terima kasih nih buat om-omkunya yang udah komen, udah tanya, udah sharing sama channel Jeliteng Official atau Boman ya. Terima kasih ya. Tapi kita istilahnya kita sharing atau belajar bareng itu bukan istilahnya menggurui ya, karena Egi itu bukan guru ataupun apa, bukan, tapi kita sharing ya. Kadang Egi bisa bertambah pengalaman lagi dalam artian dari A, B, C gitu kan. Nah itu kalau misalkan Egi suka sharing di Empang ini, sharing itu dengan siapapun itu. Jadi kita jangan pernah nganggap ini mancing baru ya, ini enggak gitu. Karena tetap sama, mancing itu nggak ada yang jago, tapi dalam artian di mancing itu tekun, ulet, jangan sombong ya itu. Jadi kalau misalkan Egi, oh kenapa sih kalau misalkan harus ngasih settingan ini kan itu teh sedikit ilmu itu. Nah itulah perbedaan Egi. Jadi kalau misalkan Egi masalah ilmu itu selalu nggak pelit dari dulu ya, karena ilmu itu nggak bakalan berkurang, apalagi kalau kita istilah berbagi ya. Ilmu itu makin bertambah dan bertambah gitu. Jadi buat kawan-kawan juga ngingetin, jangan takut kekurangan ilmu kalau misalkan kita sering ngasih ilmu atau kita sering ngasih tips buat orang-orang ya itu. Jadi jangan lupa nih, segmen Boman tayang di setiap malam Jumat ya, malam Jumat Jumat malam maksudnya, jadi Jumat malam itu ya. Jadi jangan lupa nih buat kawan-kawan ya. Jadi kalau misalkan yang mau sharing, pingin belajar bareng, langsung ya komen, dan insya Allah Egi jawab dengan pengalaman Egi pribadi ya. Dan jangan lupa cobain produk Jelitengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.